Mau bikin orang nyaman sama sikap lo? Coba 5 life hack psikologi simple ini. Compliment sandwich ini life hack pertama biar orang gak gampang tersinggung. Gua tahu banyak di antara kalian yang nahan diri buat gak ngasih kritik ke orang-orang karena takut bikin mereka sakit hati. Life hack ini juga bisa lu share ke bos lu yang toksik itu. Oke, kita bahas. Kenapa disebut compliment sandwich? Karena konsepnya mirip kayak bikin sandwich. Ada roti di atas, isi di tengah, dan roti lagi di bawah. Roti pertama isinya pujian. Isi tengahnya itu kritik. Dan roti terakhir isinya motivasi atau pujian lagi. Contoh, temen lu masak nasi goreng, tapi jujur aja rasanya kayak bangke tikus. Kalau lu langsung ngomong, gila, makanan lu parah banget bikin gue muntah 7 hari. Udah pasti dia langsung sakit hati, mungkin malah kapok masak lagi. Tapi, kalau lu pakai compliment sandwich, bisa jadi kayak gini. Gue salut loh, lu mau nyoba masak sendiri. Cuma rasanya agak terlalu strong aja. Mungkin bumbunya bisa dikurangin dikit. Tapi serius, gue appreciate usaha lu. Gak semua orang mau repot-repot nyoba resep kayak gini. Lihat bedanya. Kritik tetap nyampe, tapi dia nggak ngerasa dijatuhin. Malah bisa jadi dia semakin semangat belajar masak. Itulah kenapa trik ini works. Karena manusia cenderung lebih terbuka nerima kritik kalau sebelumnya mereka udah ngerasa dihargai. Lu bungkus kata-kata pedes tadi pakai pujian, jadi lebih gampang mereka telan. Hack kedua ini simple banget, tapi gila efeknya. Jadi lu cuma perlu manggil orang pakai namanya. Kenapa? Karena itu suara paling indah buat telinga manusia. Bahkan ada riset psikologi yang bilang, orang lebih gampang buka hati kalau lu manggil nama mereka. Sekarang coba bandingin. Kalau lu bilang, bro, makasih ya. Biasa aja kan? Kayak ngomong ke tukang parkir yang gak lu kenal. Tapi kalau lu bilang, makasih banget ya Andi. Langsung beda rasanya. Orang bakal ngerasa, oh dia inget gue nih. Dia respect sama gue. Lebih hangat, lebih personal. Masalahnya, banyak orang males manggil nama. Padahal kalau lu cuma nyebut bang, sis, bro doang, itu kedengarannya generik banget. Kayak lu lagi jualan skincare di TikTok Shop. Tapi, kalau lu nyebut nama, orang merasa dihargai secara personal. Jadi, mulai sekarang ingat satu hal, nama orang itu bukan sekedar kata, tapi shortcut buat bikin koneksi instan. Hack ketiga ini namanya mirroring. Intinya simple, lu nyesuaiin bahasa tubuh, nada suara, atau gaya ngomong lawan bicara lu. Kenapa? Karena otak manusia itu suka sama hal yang mirip. Kalau orang ngerasa, dia sama kayak gue, otomatis ada rasa nyaman. Contoh gampangnya, kalau lawan bicara lu ngomong pelan, lu jangan kayak sopir bis ugal-ugalan, ngebut sendiri. Kalau dia lagi santai pakai bahasa gaul, jangan lu jawab dengan bahasa formal ala skripsi. Baik, berdasarkan observasi saya. Udah auto awkward tuh. Tapi, inget ya, jangan lebay. Kalau teman lu lagi nyilang kaki, lu ikut nyilang kaki sambil pura-pura cool, itu kelihatan fake banget. Cukup natural aja. Contoh lain, kalau lu lagi ngobrol sama gebetan, dia ketawa kecil, lu ikut senyum. Dia minum kopi, lu juga nyeruput dikit. Efeknya apa? Tanpa sadar, dia ngerasa, wah kita nyambung banget ya. Itulah kekuatan mirroring. Bukan mantra sulap, tapi trik psikologi biar orang ngerasa akrab sama lu tanpa sadar. Hack keempat, active listening alias bener-bener dengerin orang. Beda sama sekedar dengar yang cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Caranya gampang. Tatap mata lawan bicara, sesekali ngangguk kecil biar kelihatan nyambung, ulang sedikit kata mereka biar mereka ngerasa dipahami. Contoh, temen lu bilang, aduh, deadline minggu depan pusing banget. Kalau lu tipe pendengar males, jawabannya biasanya, oh, iya, ya udah semangat. Itu jawaban basi kayak template WA grup keluarga. Tapi kalau lu pakai active listening, lu bisa bilang, oh, jadi deadline-nya minggu depan. Pantes lu lagi kepikiran banget. Bedanya kerasa kan, orang langsung merasa dimengerti bukan di skip. Masalahnya, kebanyakan orang kalau ngobrol tuh sibuk mikirin jawaban balik, bukan bener-bener dengerin. Jadi, lawan bicara lu kayak ngomong sama tembok. Ingat, active listening itu bukan cuma soal kuping, tapi soal nunjukin respect. Percaya deh, orang lebih gampang sayang sama lu kalau mereka ngerasa didengerin. Hack kelima dan yang terakhir, genuine compliment atau kasih pujian yang tulus. Bukan basa-basi murahan, tapi apresiasi yang detail dan nyata. Contoh basi, kamu cantik deh. Itu udah kayak 1000 orang lain ngomong di kolom komentar Instagram. Nggak ada spesial-spesialnya. Tapi, coba ganti dengan kata yang lebih konkret. Aku suka banget cara kamu nyusun presentasi, rapi dan enak dilihat. Atau, gue salut banget sama lu, bisa sabar ngadepin klien rese tadi. Bedanya jauh tuh. Orang ngerasa dihargai karena effort atau kualitas mereka bukan cuma fisik doang. Masalahnya, banyak orang salah kaprah. Mereka kira pujian sama dengan gombalan. Padahal, kalau lu jago kasih pujian yang genuine, orang bakal mikir, wah dia benar-benar notice gua. Dan percayalah, semua orang suka diapresiasi. Apalagi kalau yang lu puji itu detail kecil yang sering dilewatin orang lain. Itu bikin lu auto stand out di mata mereka. Jadi intinya gini, biar orang gampang suka, gampang nyaman, lu gak butuh muka kayak artis Korea. Yang lu butuhin itu skill sosial kecil-kecil kayak tadi. Trik itu kelihatan simple tapi efeknya gede banget.
Karena pada akhirnya orang bakal lebih inget gimana cara lu nge-treat mereka daripada apa yang cuma lu omongin doang.